go yard. I got so much more. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takwimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM, dan yang juga saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong, beliau Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang juga saya hormati dosen pengampu studi Al-Quran, beliau Bapak Muhammad Inzah MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan peta konsep kami yang berjudul I'jazul Quran. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian I'jazul Quran, yang kedua, macam-macam I'jazul Quran, dan yang ketiga, di sini kita akan membahas tujuan adanya I'jazul Quran. Happy watching. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian I'jazul Quran. I'jazul Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua menjelaskan tentang macam-macam I'jazul Quran. Jadi I'jazul Quran itu diklasifikasikan itu dalam beberapa jenis. Yang pertama ada I'jazul Bayani. Jadi I'jazul Bayani dalam Al-Quran yaitu keajaiban retorika, keindahan bahasa dan gaya bahasa yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Jadi penggunaan metafora, perumpamaan dan gaya bahasa lainnya yang efektif dan menggugah. Dan juga dalam I'jazul Bayani di sini dalam Al-Quran irama dan alunan yang harmonis dalam susunan ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada I'jazul Ilmi, keajaiban ilmiah Al-Quran, menyajikan fakta-fakta ilmiah yang valid dan sangat akurat meskipun diturunkan pada masa di mana ilmu pengetahuan masih terbatas, sangat terbatas. Misalnya penyebutan keberadaan gunung-gunung yang mana fungsi gunung-gunung tersebut itu sebagai pasak bumi, embriologi manusia dan perputaran bumi pada porosnya. Dan juga yang ketiga I'jazul Istibari, di sini keajaiban legislatif, yaitu tentang memuat tentang aturan-aturan hukum dan moral yang komprehensif dan sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya perintah mendirikan sholat, berpuasa dan berhaji, serta larangan terhadap pembunuhan, pencurian, dan perzinahan. Yang keempat ada I'jazul Tadwin. I'jazul Tadwin ini keajaiban penulisan, tetap terjaga keaslian dan kemurnian teksnya tanpa adanya perubahan atau distorsi yang signifikan selama berabad-abad. Jadi Al-Quran diturunkan mulai dari dulu sampai awal sampai sekarang, sampai pada saat ini tidak ada perubahan satu ayat pun dalam Al-Quran. Yang kelima ada I'jazul Nubuwat. I'jazul Nubuwat itu tentang keajaiban kenabian, yaitu memuat prediksi-prediksi dan nubuat yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Semisal contoh dalam Al-Quran di situ menjelaskan tentang teori embriologi, baru terbukti di zaman-zaman berabad setelah diturunkannya Al-Quran. Jadi yang kelima ada I'jazul Khabar. I'jazul Khabar ini keajaiban berita, menyajikan informasi tentang kejadian masa lalu dan masa depan yang akurat dan terperinci. Misalnya kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, meskipun dalam kitab-kitab yang lain, dalam buku-buku yang lain tidak disebutkan, tapi dalam Al-Quran ini sangat disebutkan sejarah-sejarah manusia terlampau dahulu. Ada yang ketujuh ada I'jazul Ijabi. I'jazul Ijabi ini keajaiban tantangan kepada siapapun untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ini tidak ada yang mungkin bisa menandingi keindahan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi keselarasan susunan dalam Al-Quran. Dulu ada di waktu Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, di situ ada orang musyrik, orang kafir yang ingin
menandingi Al-Quran. Bahkan dia sampai membuat salah satu paragraf yang berbentuk surat yang ingin menandingi Al-Quran, tapi hasilnya itu menjadi kebodohan dia sendiri, menjadi bukti bahwa dia tidak bisa menandingi Al-Quran. Yang ke-8 yaitu ada ijazut tafsiri. Ijazut tafsiri yaitu keajaiban komposisi dalam Al-Quran, karena kemungkinan penafsiran dan derivasi makna yang luas dan beragam dari ayat-ayat Al-Quran. Hal ini memungkinkan Al-Quran untuk menjadi sumber bimbingan dan inspirasi yang abadi bagi umat manusia dari berbagai latar belakang dan zaman. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber pendidikan bagi seluruh umat manusia, karena Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk orang muslim, tapi diturunkan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, di sini menjelaskan tentang tujuan adanya ijazul Quran. Jadi ijazul Quran di sini adalah sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan buatan malaikat Jibril atau bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Quran ini adalah sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa mukjizat Al-Quran itu benar-benar seorang Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.